Ada tulisannya record di situ. Ya, Pak Syarul itu masih ngerekod itu. Oh, Oh, dulu kayak gini, saya Ah, live sudah, Pak. bentar dulu. Saya record juga Pak Sarmadi. Oh iya, Bu oke Ulan ya. juga ngerekod ini. Oke, baik, saya mulai ya. Nah, saya share screen dulu. Bentar. Bapak Ibu yang lain yang bisa record tolong di record Pak. Ibu. Bentar dulu, bentar dulu. Saya bantu rekod ini, Pak ini. Satu-satu. Iya. Bu, saya keluar loh. Keluar. Keluar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, kita berjumpa kembali pada pertemuan kali ini dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Sebelumnya, bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semua sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah Pak, sehat, sehat Pak. alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Ya, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, Bapak minta kepada Mas Arif untuk memimpin doa. Ada Mas Arif? Kalau tidak, Bapak minta Mas Sudarmono untuk memimpin doa. Silakan Mas. Ya Pak, baik teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selesai Pak. Baik, terima kasih Mas Sudarmono. Ya Semoga Pak. Allah memberikan kita kemudahan pada pembelajaran kali ini. Selanjutnya Amin. Bapak akan bertanya siapa yang tidak hadir. Tadi Pak Arif, Bapak lihat kok nggak ada tadi. Kemana Pak Arif? Apa izin ke kamar mandi? Iya Pak, tadi Pak izin ke kamar mandi Pak. Oh, baik, baik, baik. Semua hadir kalau begitu ya, anak-anak semuanya? Ya Pak. Alhamdulillah Pak hadir Alhamdulillah Pak. hadir. Baik, baik, anak-anakku semua. Minggu lalu kita sudah belajar ya. Kira-kira masih ingat apa yang kita sudah pelajari pada pertemuan minggu lalu? Jangan lupa, Pak. Iya, Lupa minggu Pak. lalu kita belajar tentang materi bab 3, yakni menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Nah, pada pertemuan sekarang ini anak-anakku semuanya kita akan membahas materi bab 4, yakni menebarkan Islam dengan santun, damai dan melalui dakwah dan khutbah atau tablik. Nah, semoga dengan adanya materi ini dapat menghindarkan kita dari perkelahian antar pelajar, dapat menjauhkan kita dari minuman keras dan juga dapat menghindarkan kita dari bahaya narkoba. Itu ya anak-anakku semuanya. Nah, anak-anakku sekalian, kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan ya tujuan materi pembelajaran kita. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan pengertian tentang khutbah, tablik dan dakwah. Maka nanti anak-anak semuanya mampu untuk memahami pengertian tersebut. Yang kedua, dapat menganalisis sebab-sebab khutbah, tablik dan dakwah. Yang ketiga, menjelaskan dalil-dalil Quran dan hadisnya. Lalu nanti uh, ini lah ya, oke. Lalu nanti menjelaskan etika, prinsip dalam berdakwah, lalu menjelaskan cara ya penyajian ketentuan khutbah, dakwah dan tablik. Selanjutnya membahas macam-macam khutbah dan yang terakhir anak-anakku membandingkan perbedaan persamaan antara khutbah, tablik dan dakwah. Baik, eh, anak-anakku sekalian, dalam kegiatan pembelajaran kali ini, ya, Pak Guru akan membagi menjadi 3 kelompok. Nah, di mana masing-masing kelompok beranggotakan 7 orang, termasuk ketua kelompoknya. Nah, kelompok pertama nanti akan Pak Guru tugaskan menjelaskan dalil Quran dan hadis, ya, tentang khutbah. Nah, kelompok satu ini diketuai oleh Mas Ansori. Nah, itu nanti ya, Mas Ansori ya. Yang kedua, eh, menjelaskan dalil Quran dan hadis tentang tablik. Nah, ini kelompok dua diketuai oleh Mbak Indah, Mbak Indah ya. Dan yang ketiga, dalil Quran dan hadis tentang dakwah.
Ini kelompok 3 yang diketuai oleh Mas Armin. Nah, ini. Adapun langkah-langkah dalam kegiatan kelompok ini nanti anak-anakku setiap kelompok Bapak harapkan satu dapat membaca dalil Quran dan hadis tersebut. Yang kedua menerjemahkan nantinya ya, menerjemahkan ayat, kemudian menganalisis faedah, lalu mengambil hikmah dari faedah tersebut dan membahas bagaimana cara pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah langkah kerja pada masing-masing kelompok. Nah, anak-anakku sekalian, kapan mulai melakukan kegiatan diskusi ini? Nah, ini dimulai setelah Pak Guru menjelaskan mengenai konsep dasar, ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah di masyarakat. Nah, jika nanti saat Pak Guru menjelaskan materi, ternyata waktunya tidak cukup untuk berdiskusi, maka kegiatan diskusi akan kita lanjutkan minggu depan. Ya begitu anak-anakku ya. Nah, selanjutnya Ya, coba Pak. anak-anakku perhatikan gambar berikut ini. Nah, anak-anak sekalian, coba dilihat gambar ini. Nah, manakah yang termasuk aktivitas khutbah, tablik, dan dakwah kira-kira? Ada gambar 4.1, ada titik 2 sampai 4.4, dan ada satu lagi yang di sebelahnya ini. Ini ada seorang ustadz sedang berdiri di atas mimbar. Kira-kira Pak Ustadznya sedang apa ini anak-anak? Dan khutbah, Pak. Sedang khutbah, Pak. Anak-anak kau tahu tidak siapa yang berdiri itu? Mirip siapa kira-kira ya? Mirip Pak Guru, Mirip Pak. mirip Ya, mirip Bapak. ini Pak Guru sendiri waktu itu ketika khutbah di Masjid Agung Sungai Liat anak-anakku ya. Wah, Nah, Masya selanjutnya Allah. di sebelahnya ini. Nah, gambar 4.1 ini merupakan Oh, gambar apa lihat. anak-anakku? Gambar berdakwah, ya, dakwah. Nah, gambar 4.4 ini apa namanya, Nak? Sedang apa ini? Tablik, Pak. Tablik, Tablik Pak. akbar. Nah, dan seterusnya. Nah, ini anak-anakku ya. Baik, Pak Guru lanjutkan. Ya. Selanjutnya. Nah, Pak Guru akan menyampaikan ya masuk pada indikator pertama menjelaskan pengertian khutbah. Ya, khutbah secara bahasa anak-anakku semuanya berbicara, ceramah, nasihat atau berpidato. Nah, khutbah secara istilah. Secara istilah itu apa kira-kira Mbak Ulan? Berpidato di atas mimbar sesuai syarat dan rukun dengan tujuan mengajak pendengar untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, terima kasih Mbak Ulan. Nah, Ya, Pak. selanjutnya mari kita melihat pendapat para ahli. Nah, di sini coba Bapak minta siapa tidak terlihat di sini ya. Pak Armin, tolong Pak Armin silakan bacakan Pak. Mas Armin. Nggak Ya. kelihatan karena pakai HP, nggak kelihatan. Oh, tidak kelihatan. Ya, coba silakan Mas Endan, tolong dibacakan Mas. Saya aja, Pak. Ya, aduh Mbak Ulan lagi. Yang lain Iya. kenapa malu-malu? Saya, Ya, Pak. silakan. Menyebutkan Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa khutbah adalah bagian dari ibadah yang memiliki syarat dan rukun tertentu, bertujuan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada jamaah tentang pentingnya ketakwaan kepada Allah dan menjalankan ajaran agama. Baik, iya, itu betul ya, Mbak Ulan ya. Ya, Baik, Pak. Pak Guru lanjutkan ya. Nah, ini dia sebab-sebab adanya khutbah. Nah, sebab-sebab khutbah itu anak-anakku biasanya saat sholat Jumat, ya, sholat Id dan juga sholat istisqa itu ada khutbahnya, ada khatib memberikan khutbah, ya, sebagaimana yang contohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lalu biasanya ada fenomena alam saat gerhana matahari atau gerhana bulan. Dan yang kedua, nah, ya, pendalaman dalam pelaksanaan jenis ibadah, ya, seperti khutbah nikah. Nah, itu saat menikah ada khutbahnya juga anak-anakku semuanya. Baik, selanjutnya, nah ini dalil Quran perintah dakwah. Ini yang nanti yang Pak Guru maksud untuk didiskusikan anak-anakku semua ya. Nah, jadi nanti Pak Guru menjelaskan sekilas contoh dalil untuk perintah khutbah, yakni Quran surah An-Nisa surat keempat ayat 115. Nah, nanti tolong anak-anakku bahas ini yang sudah Pak Guru sampaikan pada tugas di awal tadi.
Nah, selanjutnya, anak-anak semuanya, mari kita lihat tentang pengertian tablik. Secara bahasa, tablik itu menyampaikan. Ya, secara istilah, tablik adalah yang menyampaikan pesan agama melalui momen tertentu dengan tujuan agar umat Islam mengikuti perintah Allah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, ini biasanya disampaikan di mana anak-anakku? Di Di masjid. di Masjid. masjid atau di lapangan terbuka. Nah, selanjutnya mari kita lihat pendapat para ahli terkait tentang tabligh. Silakan Pak Ansori, Mas Ansori, tolong dibacakan, Mas. Siapa? Terima kasih, Menurut Mas. Sayyid Qutb, mendefinisikan tabligh sebagai aktivitas menyampaikan perintah, larangan, maupun nilai-nilai moral dan etika pada umat manusia dengan cara yang baik dan bijak. Iya, betul sekali. Jadi bahwa tabligh itu disampaikan kepada umat manusia dengan cara yang baik dan bijak. Ya, itu ya, dengan cara yang baik dan bijak. Nah, sebab-sebab melakukan tabligh. Ya, jelasnya tentu perintah Nabi kita ya, seperti yang terdapat dalam Quran, dalam hadis riwayat Bukhari. Nah, ini juga yang Pak Guru tadi minta untuk dibahas nanti ya di kelompoknya. Ini minggu depan insya Allah kita bahas anak-anak. Baik, kita langsung saja pada ah, pengertian dakwah. Nah, ini anak-anak semuanya. Dakwah secara bahasa artinya mengajak atau memanggil. Nah, sedangkan secara istilah, anak-anakku semuanya, bahwa dakwah adalah suatu upaya untuk mengajak orang lain ke jalan yang benar, sesuai dengan Al-Quran dan hadis, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, selanjutnya, anak-anak semuanya, kita lihat pendapat para ahli. Coba Mas Sepri, tolong dibacakan, Mas. Saya saja Pak yang bacanya Pak. Oh, silakan Mas Sudarmono, silakan. Menurut pendapat para ahli, menurut Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa dakwah adalah ajakan kepada umat manusia untuk kembali kepada ajaran Allah, yaitu dengan mengajak mereka beriman, beribadah, dan berakhlak mulia sesuai dengan tuntunan Islam. Iya, mengajak ya. Mengajak, sekali lagi mengajak untuk apa? Beriman, beribadah, dan berakhlak mulia sesuai dengan tuntunan Islam. Betul ya. Anak-anakku sekalian, kita lanjut. Nah, bagaimana pola berdakwah dalam Islam? Ya, ini coba silakan Mas Syahrul, tolong Saya dibacakan, belum tadi, Pak. Pak. Ya. Saya belum tadi, Pak. Oh, silakan Mas Sepri. Bagaimana pola berdakwah dalam Islam itu? Pola dakwah itu ada 3, Pak. Yang Ya. pertama, dakwah bilisan, dilakukan dengan menggunakan lisan atau ceramah atau yang lain-lain, Pak. Yang kedua, dakwah bil kitabah. Dakwah dilakukan dengan menggunakan media tulis atau kumpulan karya, buku, dan kitab yang lain. Kemudian dakwah dengan perbuatan atau uswatun hasanah, Pak. Nah, bagaimana anak-anak semua? Ya, jelas untuk 3 hal pola dakwah ini? Jelas, Pak. Baik, kalau gitu kita lanjut tentang sebab-sebab dakwah. Nah, ini tentunya perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 104 dan juga dalam Quran surat An-Nahl ayat 43. Ini juga nanti akan kita diskusikan dan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ini anak-anakku dalil dalil perintah dakwah. Nah, ini sudah ada ini sebenarnya. Cuman Pak Guru minta untuk didiskusikan agar anak-anakku dapat memahami secara detail tentang perintah khutbah, dakwah, dan tabligh. Nah, ini dia. Sudah jelas ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya anak-anakku kita masuk dalam etika dalam berdakwah. Dalam berdakwah ada etikanya anak-anak, tidak sembarangan. Nah, karena dakwah ini adalah sarana untuk mensyiarkan
ajaran agama kita. Kalau kita menyebarkan Islam dengan etika, insya Allah dapat diterima oleh yang mendengarkan kita. Oleh karena itu, adapun etika yang pertama adalah kita harus bersikap apa anak-anak? Lemah lembut. Kemudian disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, ya. Lalu menjadi teladan. Ya, kalau kita menjadi seorang pendakwa atau ya tidak dapat menjadi teladan, tentu yang apa kita sampaikan tidak mudah diterima oleh yang mendengarkan kita. Lalu yang selanjutnya adalah sifatnya lebih banyak mengajak atau merangkul. Yang kemudian tema yang disampaikan harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, lalu materi dakwah itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan tidak mengharapkan imbalan. Nah, ini anak-anak tidak mengharap imbalan. Tapi kalau dikasih terima tidak? Terima, Pak. Terima ya. Nah, Iya, Pak. kan dikasih. Kalau ditolak juga kita salah. Nah, tapi kalau ingin diinfakkan itu urusan kita selanjutnya, anak-anak. Baik, selanjutnya prinsip dalam berdakwah. Apa prinsipnya? Pak Mas Hasbullah, tolong Pak, silakan dibaca. Prinsip baik Pak. Prinsip dalam berdakwah yang pertama ialah bersifat mengajak Pak. Kemudian sikap menerima dakwah selalu berkaitan dengan hidayah. Kemudian melakukan dakwah pada prinsipnya melanjutkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dai mengajak untuk menyembah Allah dan menjauhi segala larangannya. Pak Guru kira sudah jelas itu ya. Ya. Selanjutnya, bagaimana cara menyajikan atau menyajikan khutbah tabligh dan dakwah? Tentu ini ada syarat-syaratnya, nak ya. Yang pertama khutbah itu ada syaratnya untuk menjadi seorang khatib. Ya, seperti yang anak-anakku lihat dalam tampilan slide Bapak ini, yaitu seorang laki-laki menutup aurat, berdiri suci dari hadas dan najis, duduk di antara dua khutbah, ya, mengetahui syarat dan rukun dan melakukan rukun khutbah. Nah, ini anak-anakku. Nanti anak-anakku bisa membaca lebih lengkap di buku pembelajaran kita. Yang selanjutnya syarat materi khutbah yang jelas itu bersumber dari Quran dan hadis, ya, mengajak dan mendorong umat Islam meningkatkan ketakwaan kepada Allah, lalu sesuai dengan perkembangan zaman, dan yang terakhir tidak mengandung unsur hasutan atau yang mempengaruhi kelompok-kelompok lain untuk menghasut dan seterusnya. Nah, ini materinya, nak ya. Tidak harus sesuai dengan yang menjadi syarat materi khutbah. Ya. Selanjutnya rukun khutbah. Nah, bagi anak-anakku yang putra ini kan biasanya ikut sholat Jumat itu. Tahu apa yang dibacakan oleh khatib. Jadi yang pertama khatib membaca hamdalah. Nah, yang kedua membaca 2 kalimat syahadat, salawat Nabi, lalu membaca ayat Quran, dan yang terakhir membaca doa. Nih kalau anak-anakku yang putri belum tahu, tapi kan karena kita belajar secara teori tahu. Nah, secara pelaksanaan memang tidak ikut pelaksanaan sholat Jumat. Baik, macam-macam khutbah anak-anakku. Yaitu ada khutbah sholat Jumat, khutbah sholat Idul Fitri, Idul Adha, ya, sudah dijelaskan sebenarnya di awal tadi. Ada sholat gerhana matahari, ada sholat istisqa. Nah, ini anak-anakku. Baik. Ini ada persamaan antara tabligh dan dakwah. Nah, coba tolong dibacakan. Siapa ini ya? Mbak Indah. Tolong Mbak Indah dibacakan persamaan khutbah, tabligh dan dakwah. Untuk persamaannya, ya. Oke, untuk persamaannya yang pertama kegiatan menyampaikan ajaran Islam. Betul. Yang kedua, kegiatan yang membutuhkan keteladanan bagi pelakunya. Yang ketiga, memperoleh jaminan keberuntungan bagi pelakunya serta sumber materi dari Al-Quran dan hadis. Baik, selanjutnya perbedaan. Silakan Mbak Yuni Arsi, tolong dibacakan Mbak Yuni. Perbedaannya, khutbah dilakukan di atas mimbar, sementara tabligh dan dakwah boleh menggunakan mimbar ataupun tidak. Kemudian pelaksanaan khutbah terkait dengan ibadah yang lain, sementara tabligh dan dakwah tidak terkait dengan ibadah tertentu. Iya, nah betul sekali, bagus, terima kasih.
ya, Mbak Indah sama Mbak Yuni ya. Nah, selanjutnya, nah, sudah selesai ternyata anak-anakku ya. Baik, ini materi yang dapat Pak Guru sampaikan. Nah, selanjutnya Pak Guru mempersilakan kepada anak-anakku apabila ada yang ingin anak-anakku tanyakan atau mungkin ada yang kurang jelas. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, Iya. Pak. Baik, baik. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Nah, jika tidak Jelas, ada Pak. pertanyaan, Jelas. ya, Pak Guru akan menutup pertemuan kita pada hari ini. Ya, namun sebelum Bapak tutup, Bapak berpesan kepada anak-anakku, ya, yang pertama agar membaca materi pelajaran selanjutnya. Nah, minggu depan kita akan masih tetap membahas materi tentang ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah di masyarakat. Kemudian tidak lupa anak-anakku untuk mengulangi materi yang sudah kita pelajari hari ini. Dan yang terakhir untuk tugas kelompok. Nah, silakan tadi para ketua kelompok bersama anggota ya anak ya, silakan didiskusikan dan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Paham anak-anakku semuanya? Paham, Pak. Paham, Pak. Baik, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Nah, kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Pak Guru akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.